Halo, saya Istiqamah, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2022. Kali ini, saya ingin menyampaikan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance di Rumah Sakit Pusat Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso. Terkait isu instansi, ada 3 isu yang diangkat. Yang pertama, belum sesuainya data beberapa stok obat pada sistem informasi rumah sakit dengan stok obat sesungguhnya di gudang farmasi Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada bulan Maret tahun 2022. Yang kedua, belum optimalnya proses input pencatatan dan pelaporan pada aplikasi SIHA di Rumah Sakit Pusat Infeksi Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada tahun 2022. Dan yang ketiga, belum optimalnya proses pelayanan resep elektronik di Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada tahun 2022. Isu-isu tersebut termasuk current issue, emerging issue, dan potential issue karena ketiga isu tersebut memenuhi kriteria aktual, kekalayakan, problematik, dan kelayakan. Tahap kedua, menapis isu. Teknik memilih isu menggunakan kriteria AKPL, sedangkan penentuan kualitas isu dilakukan dengan menggunakan alat analisis USG atau urgency, seriousness, dan growth. Dari tabel berikut dapat dilihat jumlah total kriteria untuk isu pertama sebanyak 19, untuk isu kedua sebanyak 17, dan jumlah untuk isu ketiga sebanyak 18. Dan jumlah total kriteria terbanyak adalah isu pertama, yaitu belum sesuainya data beberapa stok obat pada sistem informasi rumah sakit dengan stok obat sesungguhnya di gudang farmasi rumah sakit. Sehingga isu pertama diangkat sebagai isu utama. Tahap selanjutnya atau tahap ketiga adalah analisis isu menggunakan metode fishbone atau tulang ikan. Penyebab isu yang utama disebabkan oleh pertama, dari supplier, kartu stok obat sebagai media pencatatan mutasi obat tidak dijalankan. Penyebab kedua dari surrounding, di mana faktur obat yang baru datang dan permintaan obat keluar tidak langsung dicatat pada kartu stok obat. Dan apoteker lebih mengutamakan proses input faktur dan lembar permintaan obat ke sistem aplikasi BMN. Penyebab ketiga, dari sistem tidak adanya jadwal tetap untuk stok opname di gudang farmasi. Dan yang keempat, dari skills, petugas yang menyimpan obat lupa mencatat pada kartu stok obat, dan tidak semua petugas yang mengambil obat menghitung sisa obat yang ada, baru kemudian dicatat pada kartu stok obat. Sehingga menyebabkan belum sesuainya data beberapa stok obat pada sistem informasi rumah sakit dengan stok obat sesungguhnya di gudang farmasi RSPI Sulianti Saroso Jakarta pada bulan Maret tahun 2022. Yang mana dampaknya akan mempengaruhi jumlah keseluruhan dan ketersediaan obat yang ada di rumah sakit, dan juga akan mempengaruhi proses pelayanan kefarmasian yang ada di rumah sakit. Dan tentunya hal tersebut juga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Selanjutnya, alternatif isu atau rekomendasi terhadap dampak penyebab terjadinya isu. Untuk rekomendasi pertama, membuat jadwal tetap untuk stok opname obat, BMHP, dan Alkes di gudang farmasi. Yang kedua, kartu stok obat sebagai media pencatatan mutasi obat dijalankan sebagaimana mestinya. Yang ketiga, petugas gudang farmasi atau apoteker melakukan input obat masuk dan keluar pada sistem aplikasi BMN.
Yang keempat, petugas gudang farmasi secara tertib mencatat setiap obat yang masuk sesuai faktur obat pada kartu stok obat. Dengan memerhatikan nama obat, nomor batch, nomor registrasi obat, dan tanggal kadaluarsa obat. Yang kelima, petugas farmasi obat secara tertib melakukan pengurangan dan pencatatan obat keluar, obat rusak, dan obat yang telah kadaluarsa pada masing-masing kartu stok obat di gudang farmasi. Yang keenam, petugas farmasi memisahkan obat yang rusak dan telah kadaluarsa dari tempat penyimpanan obatnya. Nah, sekian pembahasan materi terkait isu instansi di Rumah Sakit Profesor Dr. Sulianti Saroso, Jakarta. ASN berakhlak, bangga melayani bangsa.